jadi di video kali ini gue itu mau masak. Ya, masak apa? Ayo. Karena sebenarnya nih selama hampir lebih 10 hari kita kan di rumah aja nih, kerjaan lagi stop dulu, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya banyak waktu untuk berpikir apa yang bisa kita lakuin ya, mau coba something new gitu. Nah akhirnya gue dari browsing-browsing, gue akan mencoba menu-menu yang keto friendly. Karena yang juga lo tahu semua kalau gue itu lagi keto diet gitu. Nah makanya di masakan kali ini gue memilih makanan-makanan yang keto friendly. Apa itu yang akan gue bikin? Nah, jadi gue akan bikin cauliflower butter rice gitu. Nah, juga yang kedua gue akan bikin peanut butter sebagai dessertnya gitu. Yang simple aja, yang gampang, yang juga bahan-bahannya nggak susah untuk dibikin gitu. Sebagai pemula seperti gue, yang penting sehat dan low carbs ya kan. Jadi walaupun di rumah banyak makan, tapi tetap makanan yang dimakan itu adalah dengan asupan yang bagus dan juga nggak bikin selesai masa isolating kita ternyata geng-geng menggendar ya kan. Jadi jangan lupa untuk apa? Ikutin dulu videonya. Nah ini dia menu-menunya. Yang pertama adalah si cauliflower, ini dia, atau si kembang kol. Ini tuh satu bonggolan. Jangan lupa ini tuh harus kita potong-potong dulu seperti ini dan direndam air panas dan pakai garam. Karena biasanya di brokoli atau di cauliflower ini, pokoknya yang sayuran berbunga-bunga itu, yang berbunga-bunga bonggol seperti ini, biasanya tuh suka banyak cacing. Nah makanya diakalin sebelum kita masak itu kita harus rendam air panas dan juga dipakein garam supaya kalau memang ada ulet-ulet yang nyempil di sininya, di bonggol-bonggolannya, itu semuanya bisa keluar dan mati. Dan yang pasti kita harus bersihin dulu ini semuanya. Nah ini dia si cauliflowernya, satu bonggol. Ini seafood prosesornya, jadi nanti kita akan masukin ke sini dan setelah itu kita akan tarik seperti ini gitu. Setelah itu gue akan pakai ayam. Ini ayamnya. Juga ada bawang bombay, ini cabai gila ya kan, supaya tetap rasanya membara. Dan juga ada ini dia butter. Butternya itu gue pakai yang unsalted. Biasanya kalau misalkan untuk orang keto, kita tuh biasanya pakai coconut oil atau kita bisa pakai juga butter untuk masaknya. Karena biasanya kita tidak makan margarin gitu. Jadi margarinnya itu diganti dengan butter. Gitu. Setelah itu ada garam secukupnya. Garamnya ini bisa pakai garam dapur atau lebih bagus kalau kita punya Himalayan salt, itu juga lebih bagus gitu. Cuman karena persediaan di rumah lagi habis, akhirnya pakai garam biasa. Dan juga ini dia. Nah, ada telur 2 biar rasanya semakin gurih. Oke, baiklah, tanpa lama berbasa-basi lagi, mari kita mulai memasak. Nah tadi gue tuh udah coba pakai seafood prosesornya, cuman hasilnya tuh terlalu kasar jadinya. Sedangkan kita tuh mau bikin si cauliflowernya ini tuh seperti kayak beras, jadi harus lebih lembut. Akhirnya gue menggunakan si parutan ini, which is ini adalah parutan kelapa kayak gitu. Cuman kalau misalkan di rumah, kalau memang punya parutan yang size-nya agak lebih kasar akan lebih bagus gitu. Ini kayaknya terlalu lembut, tapi nggak apa-apa, kita coba. Namanya pengalaman pertama ya kan, jadi pasti ada trialnya dulu, trial and error. Doakan aku berhasil ya. Ya hasilnya tadi si satu gembolan si kembang kol atau cauliflower ini dia udah gue parut dan lihat kukuku udah hilang gundul, ikut terparut. Lanjut, ini sekarang gue pakai coconut oil dari Jafara. Ini dia. Keras soalnya ini gue simpennya di kulkas, tapi nggak di freezer sih seharusnya. Cuman dia cepet membeku. Kita masak ini dulu ya, si ayamnya itu. Nah, taruh garam.
masukin dulu si bawang bombaynya. Jangan sampai warnanya sampai kuning aja, jangan sampai kecoklatan ya. Karena kita mau masukin si ayamnya lagi gitu. Baru kita masukin si ayamnya. Pasti enak lah kalau aku udah masak lagi. Oseng-oseng terus. Kamu Kak Mel dimakan nggak apa-apa. Mau ikutan. Ini dia. Wow. Biar gayanya kayak abang-abang nasi goreng komplek ya. Nanti gue akan suruh orang-orang rumah, bibi, asisten akan memakan makanan gue. Dan akan segera menencret biar. Setelah itu, nah ini dia, kita masukin si cauliflower-nya. Masukin merica. Ini sih sesuai kebutuhan. Kalau gue sih karena gue suka pedas, jadi gue taruh merica lagi. Endes ini dari baunya. Nah, ini tadi 2 telur itu kita masukin semuanya, kita kocok. Nih, cauliflower-nya udah gini. Biasanya gue taruh di tengah. Kita aduk-aduk sampai dia tuh agak setengah matang, baru kita aduk ke semuanya. Tambahkan sedikit garam, merica. Nah, ini kan masih basah nih. Tadi gue tambahin sedikit lagi butternya karena kan ini kan cauliflower chicken butter rice gitu. Jadi dia harus buttery gitu. Nah, ini jadi nih si butternya itu ini masih melted. Jadi gue akan tunggu agak sampai dry, baru gue masukin cabai merah ini, cabai gila gitu. Nah, ini jadi udah seperti ini, ayamnya udah mateng, terus butternya tadi juga udah kering ya kan. Nah, ini dia. Sekarang kita pindahin ke piring. Gue masukin si oregano leaf ini buat pemanis aja, terus biar kayak ada rasa-rasa herbsnya gitu nih. Oke, setelah itu gue taruh di atas. Bon appetit. Nah, ini dia cauliflower butter chicken rice. Aku berhasil. Enak banget guys. Sumpah nggak bohong. Pakai oregano nih enak banget. Mau lagi ya? Jadi buat yang
kayaknya tuh harus makan nasi, yang kayaknya tuh nggak bisa lepas dari nasi. Nah, nasi itu bisa banget diganti dengan cauliflower ini gitu. Nah, ini dia. Jadi cauliflower itu tuh bisa dibikin untuk nasi seperti ini atau bisa dipakai juga sebagai alasnya dari pizza gitu. Nah, biasanya dari cauliflower lo bisa juga bikin kayak alas pizza itu gitu. Ini bisa banget buat ngeganti segala sesuatu yang terlalu karbo. Nah, biasanya bisa diganti dengan si cauliflower ini karena cauliflower ini nih karbohidratnya amat sangat rendah. Jadi walaupun keto, pasti kita selalu bisa mencari cara dan mendapatkan makanan-makanan yang tetap endul. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa selalu sehat.